Itu tadi mengurangkan fungsi penawaran. Jadi dikurangkan, ya, fungsi penawaran dikurangkan. Terus kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke berikutnya adalah subsidi. Nah, kalau subsidi itu kebalikannya ya. Kalau subsidi itu, sebentar, ini yang nomor 1 Pak. Nomor 1 yang soal ini ya. Oh ya, nah diulangin. Nah, tadi nomor 1 tuh kan ditanyakan adalah P dan Q seimbang sebelum pajak, ya kan? Yang namanya seimbang itu adalah sama dengan. Ya, yang namanya seimbang itu adalah sama dengan. Nah, jadi yang sama dengan apa? Yang sama dengan itu adalah fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Ya, QD dan QS-nya sama. Ya, QD dan QS-nya sama. Nah, kita tinggal masukkan aja fungsi demand-nya apa? Berapa? Fungsi demand-nya adalah 15 min P, ya kan? Kemudian fungsi supply-nya berapa? Fungsi supply-nya 2P S min 6. 2P min 6. Ya, ini ada di soal. Jadi ini sama dengan ini. Nah, lalu tinggal kita hitung aja ya. Yang P dengan P dijadikan di satu tempat di sini sebelah kiri, ya kan? Yang nggak ada P-nya di sebelah kanan. Ya, min P, min 2P adalah min 3P. Min 6, min 15 adalah min 21. P sama dengan 7. Jadi min 21 dibagi min 3 adalah 7 rupiah. Nah, itu untuk price-nya. Nah, kalau price-nya 7 rupiah, kuantitinya berapa? Ya, Anda bisa masukkan di sini boleh. Ya, pakai rumus QD boleh atau QS juga boleh. Misalnya QD ya. Jadi kan 15 dikurangi P, P-nya 7. 15 kurangi 7 sama dengan 8. Ya. Atau boleh juga dimasukkan ke rumus yang QS. Nah, kalau rumus QS kan 2P min 6. P-nya kita ganti 7. Ya, berarti kan 2 kalikan 7 berapa? 2 kalikan 7, 14. Dikurangi 6. 14 dikurangi 6 adalah 8. Ya, jadi intinya itu ya, untuk P dan Q seimbang itu artinya sama dengan ya. QD dan QS sama dengan ya, QD sama dengan QS. Jelas nggak Pak Sumi? Oke, kalau begitu subsidi ya. Ini kalau subsidi itu kebalikan dari tax. Untuk P dan Q sebelum subsidi sama caranya dengan tax. Ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan P dan Q keseimbangan sebelum subsidi, ya sama dengan cara yang tadi. Oke, misalnya gini, ini contoh soal subsidi ya. Diketahui fungsi permintaan atau demand ya, permintaan itu demand ya, QD sama dengan 15 min PD, maksudnya demand ya ini ya. Kemudian fungsi penawaran atau supply QS sama dengan 2PS min 6. Kemudian subsidi adalah 3 rupiah per unit ya. Dikasih subsidi 3 rupiah per unit. Ada 4 pertanyaannya. Yang pertama, P dan Q keseimbangan sebelum ya, sebelum subsidi. Nah, berarti ini sama. Jadi nanti tinggal 15 min PD min P sama dengan 2P min 6. Sama persis yang soal pajak tadi ya. Kemudian yang kedua adalah sesudah subsidi. Nah, sesudah subsidi berarti kalau subsidi tadi apa? Menambah fungsi penawaran.
waran. Jadi nanti ditambahkan di sini 3 rupiah ya, 3 di sini. Soalnya kan kuncinya adalah kalau subsidi itu menambah fungsi penawaran. Jadi ditambah 3. Nanti kita akan bahas. Kemudian pertanyaan ketiga adalah berapa subsidi yang diterima konsumen dan produsen. Keempat, kita disuruh menggambar grafiknya. Oke. Kita bahas yang pertama dulu. Di P dan Q sebelum, P dan Q seimbang sebelum subsidi. Terus QD sama dengan QS, QD nya 15 min P, QS nya 2P min 6. Terus P sama P dideketin, jadiin satu ruas, min P, min 2P, min 6, min 15. Jadi min P, min 2P adalah min 3P, min 6, min 15 adalah min 21. Jadi P nya adalah min 21 per min 3 ya, min 21 dibagi 3, 7 rupiah. Nah kalau harganya 7 rupiah, Q nya berapa? Masukin ke sini ya, 15 min 7 yaitu 8 unit. Jadi ini adalah P dan Q sebelum subsidi. Nah, gimana kalau setelah subsidi? Nah, itu yang ditanyakan di nomor 2. Jadi, kalau setelah subsidi, subsidinya itu akan menambah fungsi demand, fungsi supply. Ya, QS-nya berarti nambah 3 rupiah. Nanti kita lihat sebentar. Oke, halo, tes. Ya, jadi untuk P dan Q seimbang sesudah pajak. Kok pajak? Oh, salah. Ini harusnya sudah subsidi ya. Ini keliru. P dan Q sudah subsidinya 3 rupiah. Terus kalau subsidi itu menambah fungsi penawaran. Jadi ini kita lihat di sini jadinya plus 3 ya. QS-nya kita tambah plus 3. Terus habis itu P dengan P kita kumpulkan jadi 1 ya, min P, min 2P sama dengan min 6 plus 3 min 15. Lalu min P, min 2P, min 3P sama dengan min 6 tambah 3 dikurangi 15 adalah min 18. Jadi P nya 6 rupiah. Kalau P nya 6 rupiah, Q nya 9. Jadi kita tinggal masukin di sini. Nah, kita lihat di sini kan, tadi harga sebelum subsidi itu kan 7. Nah, setelah dikasih subsidi harganya lebih murah, jadi 6 rupiah. Ya. Lalu yang pertanyaan ketiga adalah subsidi yang diterima oleh
Halo, halo, halo. Subsidi yang diterima oleh konsumen. Nah, untuk subsidi yang diterima konsumen itu adalah selisih dari harga sebelum dan sesudah subsidi. Nah, tadi kan sebelum subsidi itu harganya Rp7, ya kan? Nah, sudah subsidi harganya jadi Rp6. Nah, jadi artinya konsumen itu menerima subsidi sebesar Rp1. Nah, jadi untuk produsennya dapat Rp2. Terus pertanyaan ketiga adalah disuruh membuat grafiknya. Oh, saya belum bikin grafiknya. Oh, ya, grafiknya itu buat PR. Ya, grafiknya itu Anda buat PR. Ya, grafiknya buat PR. Saya kasih clue. Jadi untuk yang subsidi ini ada berapa titik yang Anda tahu? Ada berapa titik? Sebetulnya 3 titik itu sudah cukup ya untuk membuat grafik. Jadi kan titik yang pertama tadi sebelum ya. Nggak bisa. Jadi nanti titik sebelum pajak itu Anda harus tentukan key sembarang. Ya, ini harusnya saya ajari dulu ya. Tapi saya belum buat dulu. Oke, PR-nya saya ganti aja. Soalnya kalau ini saya harus jelaskan ke Anda dulu. Ya, jadi PR yang gambar grafik ini saya pending. Soalnya saya harus jelaskan dulu. Saya ganti soal aja. Oke. Soalnya akan saya ketik. Ya, oke, grafiknya nanti ya, kita pending dulu. Saya harus ngajari dulu sebelum ngasih PR kan. Oke. Nah, misalnya diketahui, soalnya saya ketik, ya ini PR. Kok dilemot ya laptopnya. Oke, saya bacakan aja soalnya ya. Diketahui fungsi permintaan produk motor Mio adalah
QD sama dengan 5B plus 10. Diketahui, oke, saya ketik aja ini. Jadi lemot soalnya. Diketahui fungsi permintaan produk motor Mio adalah QD sama dengan 5P tambah 10 dan fungsi penawarannya adalah IS sama dengan 20 min 4P, kayak gitu ya. Ini saya ngarang soalnya. Oke, ditanyakan yang pertama P dan Q keseimbangan. Yang kedua, jika pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp5 per unit, berapakah P dan Q keseimbangan setelah pajak? Oke. Lalu pertanyaan yang ketiga, jika pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2 per unit, berapakah P dan Q keseimbangan setelah subsidi? Oke, 3 soal aja ya. Untuk grafiknya jangan dulu ya, saya harus ngajari dulu. Nah ternyata sebetulnya masih ada mengenai konsumsi dan saving ya, karena saya belum nyiapin. Saya pikir nggak ada, ternyata ada yang karena belum ada. Besok sekalian kita bahas ya untuk fungsi konsumsi dan tabungan. Jadi biasa fungsi konsumsi itu kita singkatnya, kita simbolkan C, kemudian tabungan kita simbolkan S. Nah ini terkait dengan nanti ya makroekonomi ya. Makroekonomi itu kita pakai rumus ini, saving dan konsumsi. Oke, enggak apa, kita skip dulu yang ini. Oke, ini ya PR-nya. Nanti saya posting juga di grup. Ada pertanyaan nggak? Nanti sama Anda kalau mau ngerjakan posting aja di grup ya. Posting aja di grup jawabannya. Nah, usahakan nanti PR yang kemarin, PR 1 dan 2, kalau misal Anda salah ya, Anda benerin. Anda jangan hanya untuk jawaban saya dulu, Anda kerjakan sendiri. Nah, nanti baru Anda lihat sama nggak jawabannya sama punya saya. Ya, untuk PR yang 1 dan kedua.
Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai ini? Ya, oke. Nggak usah diposting. Ya, PR1 dan PR2 nggak usah diposting, Anda benerin sendiri. Ya, jangan nyontoh tapi ya, untuk latihan Anda sendiri. Ya, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita akhiri. Nanti ketemu hari Kamis. Agendanya sama ya, bahas PR. Terus kita lanjutkan ke saving and consumption. Terus nggak tahu, nanti Anda kayaknya saving consumption itu nggak banyak. Jadi nanti kita akan langsung maju ke modul berikutnya ya, mengenai limit dan turunan, kemudian penggunaan turunan dalam ekonomi. Ya, semoga bisa. Saya mau kasih banyak-banyak, nanti takut Anda bingung ya. Jadi sedikit-sedikit tapi sering aja gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kelas malam hari ini. Sampai ketemu besok hari Kamis jam 10 ya. Oke, jangan lupa PR-nya yang ketiga ini dikerjakan ya. Anda mencari P dan Q keseimbangan setelah pajak dan subsidi. Oke, good night.